Berikutnya, pemirsa usai disemayamkan di Masjid Al-Mutakin dekat rumahnya, jenazah korban kebakaran yang menewaskan seorang ibu dan dua anak ini kini sudah dimakamkan dalam satu liang lahat. Pemirsa, inilah suasana pemakaman korban kebakaran yang menewaskan seorang ibu dan dua orang anak di tempat pemakaman umum Yayasan Darul Mukminin, Gandaria Tengah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Ketiga korban yang merupakan ibu bernama Indriana dan dua anaknya bernama Gupto dan Ajib Bimantoro ini dikebumikan dalam satu liang lahat yang bersamaan. Prosesi pemakaman yang berlangsung secara tertutup ini menyelimuti suasana yang haru. Seperti diketahui, kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah berlantai 3 yang dijadikan kos-kosan oleh pemiliknya ini. Ketika korban berada dalam rumah, tak bisa menyelamatkan diri lantaran pintu terkunci dari luar. Ketika suami korban sedang melaksanakan kegiatan di masjid. Alhasil ketika korban tewas dalam peristiwa tersebut. Pemirsa, kita akan melihat bagaimana kondisi TKP saat ini dan juga penyebab kebakaran. Bagaimana hasil penyelidikan polisi sejauh ini. Langsung saja kita akan dengarkan laporan dari Adin Fatoni. Adin Fatoni, silakan laporan Anda. Baik Putri Viola dan juga pemirsa, untuk penyebab kebakaran yang terjadi ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Kemudian garis polisi juga sekarang sudah dipasang di tempat kejadian. Yang dilakukan sore hari tadi adalah menyalakan atau menghidupkan kembali listrik yang sempat padam sejak malam kemarin, yang mengefek atau berefek pada sejumlah tempat usaha di sekitar tempat kejadian. Kemudian untuk merunut ke belakang mengenai kos-kosan di RT 1 RW 11 Kebayoran Lama Selatan, kita akan berbincang dengan Ketua RT, Pak Supriyono. Pak Supriyono, selamat malam. Boleh diinformasikan sebenarnya kos-kosan ini untuk kepemilikan sendiri adalah kepemilikan warga, lalu mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa, Pak? Iya, betul. Beliau adalah warga kami. Jadi kebetulan pas kejadian ibu dan anaknya berada di lantai 3. Kebetulan suaminya lagi pergi. Dan pas kurang lebih setengah 12, pas kami datang, api di lantai 3 sudah membesar. Ya. Lanjut, kami untuk menghubungi pemadam dan PLN serta aparat yang berwenang, jadi kita hubungin semuanya. Pak RT, boleh diinformasikan pintu masuk atau pintu keluar mungkin kalau kelihatan sekarang ada 2, atau biasanya penghuni kos-kosan ini masuknya hanya lewat satu pintu saja, mungkin yang di utara atau yang di sebelah sana gitu, Pak RT? Kalau untuk pintu utama penghuni dia ada di sebelah kiri. Nah, jadi kalau yang sebelah sini untuk pintu yang kos. Iya. Jadi pintu utama dia penghuni naik dari sebelah kiri naik ke atas. Seperti itu. Untuk mungkin kebijakan dari penghuni kos sendiri mungkin apa dan RT setempat begitu waktu kejadian, komunikasinya seperti apa? Ya, untuk pas kejadian karena kondisinya sudah tengah malam ya, kami sendiri juga pas kebetulan dapat informasi langsung meluncur ke TKP dan melihat api sudah membesar, yaitu antisipasinya kami segera telepon pemadam, ya kan, terus kepolisian dan PLN untuk antisipasi biar tidak merembet ke rumah warga yang lain. Ini tadi saya lihat sih ada perbaikan listrik gitu ya, Pak. Ini udah berlangsung dari siang. Apakah mungkin mungkin nanti malam sudah bisa digunakan warga, mungkin samping-sampingnya gitu untuk kembali dibuka usahanya gitu, Pak RT? Betul. Jadi dari siang kami menghubungi petugas PLN jadi untuk memperbaiki listrik yang mati yang di sebelah rumah korban itu. Jadi sambil bersih-bersih juga tempat yang sisa-sisa kebakaran sambil dibersihkan. Ini kan sepertinya kelihatannya banyak tempat usaha juga, Pak RT. Jadi semuanya pertama ditutup, belum bisa buka juga malam ini ya berarti ya? Ya, ada yang bisa, ada yang belum. Karena kondisinya memang sebagian ada yang terbakar. Ya.
Terima kasih informasinya Pak RT, Pak Supriyono. Nah itu tadi Putri Viola cerita merunut ke belakang mengenai latar belakang dari kos-kosan sendiri dan juga kondisi terkini dari tempat atau sejumlah tempat usaha yang terdampak yang lokasinya berdekatan dengan tempat kejadian. Kembali ke Anda di studio, Putri Viola. Fatoni, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Nah, pemirsa, berikutnya kami akan ajak Anda untuk bisa melihat ini adalah data dan fakta mengenai kebakaran yang terjadi. Kronologi kebakaran yang terjadi di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tim damkar ini tiba pukul 00:07 waktu Indonesia Barat. 12 unit mobil damkar dikerahkan, kemudian jumlah personilnya adalah 45 orang. Korbannya ada 3 orang, seperti yang sudah sempat kita lihat tadi proses pemakamannya, yaitu seorang perempuan usia 35 tahun bernama Indriana, beserta dengan 2 orang putranya, yaitu Gupto dan Ajib. Salah satunya adalah masih berusia 3 bulan, seorang balita. Api berhasil dipadamkan, Anda bisa saksikan pukul 00:55 dan diduga akibat arus pendek. Sejauh ini kami masih akan ajak Anda untuk bisa menunggu bagaimana hasil penyelidikan pihak kepolisian.